Bab 121 kembali, kemarahan yang keji. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Dan yang lebih penting, setelah memasuki alam murid bela diri 4 lubang, Ki akhirnya dipancarkan ke 4 anggota badan, 5 organ dalam, dan bagian penting lainnya dari tubuh untuk memberikan perlindungan lebih. Bahkan jika seseorang terluka, dia dapat pulih dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa memasuki alam murid bela diri 4 lubang adalah sebuah lompatan maju bagi para pejuang di alam murid bela diri. Ding Hao berdiri di kanopi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perasaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika sekarang menghadapi Li Muyun, Liang Feixue dan lainnya, bahkan jika Ding Hao tidak menggunakan kekuatan fisik abnormal dan hanya mengandalkan kekuatan Qi, dia pasti bisa melakukan pertarungan frontal melawan mereka. Sudah hampir waktunya. Saya tidak memiliki tabung sinyal bantuan sehingga saya tidak bisa meminta bantuan dari master di sekte tersebut. Sepertinya aku harus kembali ke sekte pencari ilmu pedang selangkah demi selangkah. Ding Hao berdiri di kanopi, merasa bahagia untuk beberapa saat, tapi tiba-tiba dia tertegun. Tiba-tiba dia menemukan masalah yang sangat fatal. Yah, aku sepertinya tersesat, ke arah mana aku harus pergi. Dalam kehidupan Ding Hao sebelumnya, dia tidak tahu arah. Untungnya, ada berbagai tanda di kota itu, tapi sekarang, di segala arah ada hamparan pepohonan hijau yang luas. Ke arah mana dia harus pergi? Segera terdengar suara gemuruh sedih dari Ding Hao di hutan. Sudah 6 hari kemudian ketika Ding Hao kembali ke sekte pencari ilmu pedang. Ding Hao tidak tahu berapa kali dia tersesat bolak-balik di area uji coba, atau berapa banyak jalan yang salah yang dia ambil. Tetapi akhirnya dia kembali selangkah demi selangkah berdasarkan petunjuk posisi matahari dan gambaran samar di dalamnya, pikirannya tentang arah sekte pencari ilmu pedang. Selama 6 hari ini, dia menantang angin dan embun. Dia tidak tahu berapa banyak binatang buas yang telah dia bunuh atau berapa banyak bahaya yang dia temui. Dia terus memalu dan menstabilkan ranah yang ada. Akhirnya dan untungnya, dia lebih takut daripada terluka, bertahan dengan kemauan keras dan bertahan. Kekuatannya juga telah ditingkatkan ke tingkat yang baru melalui proses hidup dan mati selama beberapa hari terakhir. Pada saat Ding Hao melihat gerbang sekte pencari ilmu pedang, dia hampir menangis. Akhirnya dia kembali. Dengan gagal melompat ke kolam pembersih pedang, dia sangat senang mandi, menghilangkan noda darah dan bekas luka di tubuh, serta mencuci bersih rambut panjang seperti sarang. Mencukur sedikit dengan pedang panjangnya, Ding Hao akhirnya mengembalikan citra mantan remaja yang romantis, alami, dan tidak terkendali dari pengemis kotor baru-baru ini. Membawa bungkus bulu binatang seperti bukit dan ditunjuk oleh banyak orang yang terkejut sepanjang jalan, akhirnya Ding Hao melihat Wang Xiaoqi mendekatinya dengan penuh semangat. "Saudara Ding, kamu akhirnya kembali." Wang Xiaoqi, dengan wajah terkejut, bergegas mendekat dan memeluk Ding Hao dengan penuh semangat. Murid lain dari Akademi Kaos Hijau Timur juga berkumpul di sekitar Ding Hao dengan penuh kasih sayang. Dalam 6 hari terakhir, dikatakan bahwa sekte tersebut juga telah mengirimkan beberapa master luar untuk mencari Ding Hao di area percobaan nomor 9. Sayangnya, mereka belum memperoleh informasi apapun tentangnya. Banyak yang mengira sang juara kompetisi 5 akademi sayangnya telah meninggal dunia. Seperti Wang Xiaoqi, banyak murid Akademi Kemeja Biru Timur bahkan khawatir sampai mati. Mereka merasa khawatir setiap menit dan detik hari ini, seperti semut yang terbakar di wajan panas. Jika bukan karena larangan sekte bahwa murid terdaftar tidak boleh meninggalkan gerbang tanpa izin, mereka akan membentuk kelompok untuk mencari Ding Hao di area ujian ke-9. Mereka menantikan kembalinya Ding Hao siang dan malam, dan akhirnya dia kembali dengan selamat. Terlepas dari pelajaran rumput spiritual yang mereka ambil selama beberapa hari, Wang Xiaoqi dan teman-temannya berkumpul untuk menyambut Ding Hao. Merasakan antusiasme adik-adiknya, Ding Hao memiliki pancaran kehangatan di hatinya. Dia menepuk bahu mereka dan berkata sambil tersenyum, "Aku baru saja tersesat. Aku kembali terlambat." Xiaoqi, apakah kamu berkelahi dengan yang lain? Mengapa kamu dipukuli hingga menjadi mata panda? Haha, ngomong-ngomong, di mana Xiao Fan? Kenapa aku belum melihatnya?" Di tengah kerumunan, Ding Hao tidak melihat Zhang Fan, si pemburu muda. Ding Hao seharusnya berpikir bahwa Zhang Fan memiliki hal lain yang harus dilakukan sehingga dia tidak muncul. Namun di luar dugaan, ketika nama Zhang Fan disebutkan,
wajah Wang Xiaoqi dan yang lainnya langsung berubah dan mereka hendak memberitahu tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka ragu-ragu, dan rupanya mereka menyembunyikan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Sebuah firasat buruk muncul di hati Ding Hao. Saudara Ding, masalah ini. Aduh, sebaiknya biarkan saja. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Xiao Fan tidak sengaja terjatuh, dan sekarang dia sedang istirahat, tidak ada yang serius. Wang Xiaoqi dengan dua mata hitam berani tidak menatap langsung ke mata Ding Hao dan berkata dengan ragu. Mendengar ini, Ding Hao tahu bahwa dia berbohong dan berteriak kepadanya, omong kosong, dengan fisiknya, Xiao Fan bebas bergerak bolak-balik di hutan belantara. Kejatuhan macam apa itu, sehingga dia benar-benar membutuhkan istirahat. Ceritakan padaku apa sebenarnya yang terjadi. Wang Xiaoqi memaksakan senyum, saudara Ding, sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Wang Xiaoqi, aku Ding Hao menganggapmu sebagai saudaraku. Apa yang terjadi? Maukah kamu memberitahuku atau tidak? Ding Hao khawatir di dalam hatinya dan wajahnya menjadi lebih dingin. Melihat itu Ding Hao marah. Wang Xiaoqi ingin berbicara, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya menundukkan kepalanya untuk memarahi. Zhou Qing, beritahu aku. Ding Hao memandang Zhou Qing, murid lain dari Akademi Kaos Hijau Timur. Ini, saudara Ding, Zhang Fan, dia adalah. Zhou Qing tidak hanya takut tetapi juga kagum pada Ding Hao, jadi dia tergagap dan tidak tahu bagaimana cara menceritakannya. Zhou Qing, diamlah, kamu tidak boleh mengatakannya. Wang Xiaoqi tiba-tiba berteriak, lalu mendongak dan berkata kepada Ding Hao, saudara Ding, saya tahu emosimu. Kamu suka menyembunyikan kekurangan atau kesalahan kami. Kamu tidak ingin saudara-saudaramu diintimidasi, tetapi kali ini, bahkan jika kamu membunuh saya tidak tahu. Kami tidak berani menyinggung perasaan orang tersebut, dan Anda, saudara Ding juga tidak dapat menyinggung perasaannya. Kami tidak mengalami banyak kerugian dalam masalah ini. Lupakan saja. Ding Hao memandang Wang Xiaoqi dan kemarahan di hatinya perlahan melunak karena kata-kata itu. Dia menepuk bahu Wang Xiaoqi. Meninggalkan bungkusnya, Ding Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan memasuki kompleks asrama ke-8. Tempat Zhang Fan adalah ruangan batu di sisi barat. Zhang Fan yang terluka ada di ruangan ini. Dengan suara berderit, pintu terbuka. Ding Hao segera masuk. Melalui sinar matahari sore yang cerah menyinari belakangnya, sekilas Ding Hao melihat pemburu muda itu ditutupi kain kasa putih berlumuran darah. Seperti mumi, dia berbaring di ranjang batu tanpa bergerak dalam keadaan koma. Ding, kakak Ding, mungkin dia terbangun karena terbukanya pintu. Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya yang bengkak seperti buah persik madu yang matang. Ketika dia melihat Ding Hao, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Saudara Ding, kamu akhirnya kembali. Nada suara Zhang Fan membawa kelegaan yang santai, dan jelas dia juga mengkhawatirkan Ding Hao siang dan malam. Ya, aku kembali, tapi aku kembali terlambat. Ekspresi wajah Ding Hao tenang tapi mengerikan. Ding Hao dengan lembut berjalan selangkah demi selangkah, meraih tangan Zhang Fan, menghiburnya dengan lembut, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa luka pemburu muda itu. Ding Hao bergerak perlahan dan tenang. Hanya nyala api di matanya yang menjadi lebih panas dan mengerikan seiring dengan pemeriksaan luka yang dilakukan lebih jauh. Trik yang sangat kejam, luka Zhang Fan sangat serius. Setidaknya 4 tulang rusuknya patah, lengan kanannya patah, dan tulang fibula di kaki kirinya patah. Selain itu, ditemukan robekan otot di sekujur tubuhnya. Bahkan kelima organ dalamnya sedikit banyak tergeser akibat hantaman keras. Ini jelas merupakan cedera serius. Terlihat bahwa hal ini masih merupakan hasil dari segala macam metode dan pengobatan yang sangat cerdik dengan obat-obatan psikotropika. Menurut Wang Xiaoqi, Zhang Fan telah terluka setidaknya selama 4 atau 5 hari, artinya, 4 atau 5 hari yang lalu, lukanya pasti jauh lebih serius daripada sekarang. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya dipukul. Luka seperti itu telah mempengaruhi jalan Zhang Fan sebagai seorang seniman bela diri. Jika pemulihan luka tulang dan 5 organ dalam tidak optimis, latihan ki dan keterampilan bertarungnya akan terpengaruh. Saudara Ding, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Pemburu muda itu melihat ekspresi suram di wajah Ding Hao seperti sebelum letusan gunung berapi. Zhang Fan terus bernapas dengan lemah, mengulangi kata-kata yang sama dengan cemas.
Jelas dia memiliki kekhawatiran yang sama seperti Wang Xiaoqi. Ding Hao hanya menepuk pundaknya dengan ringan. Istirahatlah yang baik, jangan khawatir tentang apapun. Aku akan menyembuhkanmu, kamu tidak akan merasakan efek apapun, dan kamu akan segera berdiri lagi, aku janji. Ding Hao berkata sambil tersenyum dan menekan titik akupuntur di belakang kepala Zhang Fan. Yang terakhir segera tertidur lelap. Kemudian, Ding Hao berbalik dan perlahan keluar ruangan. Matahari sore musim gugur menyinari wajah Ding Hao dengan hangat. Itu cerah dan indah, yang membuat wajah awalnya bersudut ini menjadi lebih tampan. Namun, di matanya amarah berkobar dengan nyala api, dan mulut yang sedikit terangkat dengan gigi putih itu, tetapi yang dirasakan Wang Xiaoqi dan murid-murid lain di halaman adalah binatang buas mengerikan yang mereka hadapi, yang akan meledakkan amarahnya. Katakan padaku, apa yang terjadi, ceritakan semuanya padaku. Jangan khawatir, aku akan bertindak dengan sopan. Ding Hao berkata pelan sambil menatap Wang Xiaoqi. Ini, tapi... Wang Xiaoqi masih ragu-ragu. Jangan khawatir, beritahu saja Ding Hao, saudara Song. Jika kamu tidak memberitahu, aku akan melakukannya. Mantan murid bernama Zhou Qing itu akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Wajahnya memerah dan dia berkata, Zhang Fan dipukuli. Ding Hao mengangguk, siapa yang melakukannya? Sekelompok murid luar dan mereka mendominasi pasar. Kepala mereka adalah Duan Tianli. Dia telah berada di sekte pencari ilmu pedang selama 5 atau 6 tahun dan mengendalikan kelompok kecil murid luar yang kuat bernama Tianli Atik. Dikatakan bahwa mereka didukung oleh beberapa tetua inti luar dan selalu sangat sombong. Murid luar, Ding Hao akhirnya mengerti sedikit. Pantas saja Wang Xiaoqi tidak mau memberitahu dia siapa musuhnya. Ternyata dia adalah murid resmi dari sekte pencari ilmu pedang. Memang tidak ada murid terdaftar biasa yang mampu memprovokasi mereka, tapi sudut mulut Ding Hao sedikit terangkat. Saya bukan murid terdaftar biasa, dan saya tidak akan membiarkan diri saya dipermainkan. Mengapa? Ding Hao terus bertanya, Saudara Ding, apakah kamu masih ingat bahwa kita membunuh 5 binatang serigala rubah selama persidangan? Dan Zhang Fan membedah tubuh mereka dan mendapatkan beberapa gigi, tulang, dan kulit dari binatang buas itu. Semua orang sangat senang saat itu karena kita bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi tidak ada yang dapat membayangkan bahwa setelah kembali ke sekte, murid luar yang dipimpin oleh Duan Tianli ingin melakukan pembelian paksa dengan harga lebih rendah dari 1/6 harga pasar di kawasan komersial. Tentu saja saudara Zhang menolak untuk melakukannya. Dan mereka memulai perkelahian besar. Duan Tianli mengancam akan membunuh ayam untuk menakuti monyet. Dia melakukan pukulan yang kejam, membuat saudara Zhang Fan koma dan saudara Zhang Fan terluka parah. Faktanya, itu bukan hanya saudara Zhang yang terluka tetapi juga saudara Fang Tianyi, saudara Zhu Yifeng dan banyak murid barisan depan lainnya yang dipukuli dengan parah dan mereka masih terbaring di tempat tidur sampai hari ini. Ya, orang-orang ini sungguh terlalu kejam dan kejam. Banyak murid terdaftar dari berbagai akademi yang kembali dari ujian diintimidasi oleh mereka sesuka hati. Mereka dengan paksa menjara apa yang didapat murid terdaftar dari ujian. Sedikit perlawanan akan segera mengakibatkan pemukulan yang parah. Dari seluruh akademi, hanya aliansi 7 terhormat dari Akademi Pusat Kaos Putih yang tidak bisa terprovokasi oleh mereka dan Loteng Tianli tidak berani menindas aliansi 7 terhormat. Mereka hanya sekelompok perampok, itu tidak tahu malu dan sombong. Saat Zhou Qing pertama kali menceritakan kisahnya, semakin banyak murid Akademi Kaos Hijau Timur yang merasa marah di dalam hati mereka. Mereka mengepung Ding Hao, seolah-olah mereka telah melihat kerabat mereka yang dapat membuat keputusan untuk mereka, dan memberitahu Ding Hao penindasan yang mereka derita selama periode ini. Ding Hao tidak menyela mereka dan mendengarkan mereka dengan tenang. Pada saat ini, nyala api yang menyala di matanya semakin kuat. Sampai semua orang selesai barulah dia mengangguk, matanya menyapu wajah mereka. Mengangkat kepalanya dan melirik sinar matahari yang cerah di langit, Ding Hao sepertinya berbisik pelan pada dirinya sendiri, jika mereka tidak berani memprovokasi aliansi 7 yang terhormat, beranikah mereka menyinggung perasaanku, Ding Hao? Sepertinya kesan yang aku berikan beberapa orang-orang sebelumnya terlalu ramah. Ini tidak bagus. Ketika dia menyelesaikan bisikannya, Ding Hao menyikut kerumunan. Dia berjalan keluar perlahan, tampak tenang. Reaksi pertama Wang Xiaoqi adalah mengejarnya dan menghentikannya. Tapi ketika dia mengambil beberapa langkah, dia memikirkan sesuatu.
Dia berhenti dan akhirnya menggelengkan kepalanya, mengikuti di belakang Ding Hao. Lusinan murid lainnya, saling melirik, telah memahami apa yang dimaksud Ding Hao, jadi mereka tidak hanya tampak bersemangat tetapi juga khawatir, dan mereka semua mengikutinya. Dalam arti tertentu, murid terdaftar tidak dapat dianggap sebagai murid resmi dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Karena hanya setelah melalui berbagai macam ujian, mengatasi berbagai kesulitan dan lulus ujian akhir 1 tahun kemudian, mereka akan disetujui oleh sekte tersebut, sehingga kata terdaftar dapat dihapus dari gelar mereka dan mereka resmi menjadi murid sekte tersebut. Sekte Pencari Ilmu Pedang. Pada saat itu, mereka menjadi murid resmi dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Mereka akan menjadi murid luar. Tentu saja, murid luar tidak bermaksud untuk selamanya. Karena murid luar hanya bisa dianggap berada di dasar piramida di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Mereka masih harus menjalani berbagai pemeriksaan. Hanya pemenang yang memenuhi syarat untuk terus naik dan menjadi murid dalam, dan kemudian mereka naik menjadi murid penerus dan murid inti. Jika mereka tidak bisa melangkah lebih jauh dalam persaingan yang ketat, mereka hanya bisa bertahan di level murid luar selama sisa hidup mereka. Tanpa kecuali, mereka akan mati di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Namun, hal ini tidak menghalangi beberapa murid luar untuk memamerkan kebanggaan dan keunggulan mereka di depan murid terdaftar. Dalam kompetisi yang kejam, banyak murid luar kehilangan harapan untuk perkembangan lebih lanjut, status mereka di sekte tersebut tidak lebih tinggi atau lebih rendah sehingga mereka merasa sedikit malu. Oleh karena itu, mereka membentuk berbagai kelompok kecil dan tidak terlalu mempertimbangkan pengamalan agama Buddha atau Tao untuk meningkatkan diri. Sebaliknya, mereka menggunakan berbagai cara untuk membuat tipu daya, mencoba mengambil jalan pintas dalam berlatih seni bela diri, atau mengingini kekuasaan dan uang, seringkali mengambil kesenangan dalam menindas murid terdaftar. Orang-orang ini menjadi ngengat di sekte tersebut. Banyak orang berspekulasi bahwa master senior di sekte tersebut mengetahui bahwa ada sekelompok kecil ngengat, tetapi mereka tetap membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kemungkinan besar mereka bermaksud menguji kemampuan murid terdaftar, yang juga merupakan salah satu dari banyak ujian. Perlu dicatat bahwa di mana ada orang, di situ juga terdapat konflik kepentingan. Murid-murid di sekte tersebut tidak hanya menghadapi pertarungan, pembunuhan, dan berlatih seni bela diri, tetapi juga belajar bagaimana menghadapi sisi gelap dalam masyarakat seperti menipu atau mengecoh pihak lain. Hanya pemenang dalam pertarungan yang pantas mendapatkan budidaya yang melelahkan oleh seluruh sekte. Murid luar mendirikan berbagai kelompok usaha kecil untuk memperoleh manfaat dalam lingkup yang diizinkan oleh peraturan sekte tersebut. Secara umum, sebagian besar kelompok kecil seperti ini mempunyai tempat dan benteng tetap, dan sebagian besar tempat tersebut berada di kawasan bisnis. Loteng Tianli adalah benteng pertahanannya. Loteng Tianli dikenal oleh semua orang di kawasan bisnis area tahap ketiga di seluruh sekte pencari ilmu pedang. Ini adalah benteng bagi Tianli Atik, sekelompok murid luar dengan kekuatan pantang menyerah. Itu terletak di daerah makmur di pusat kawasan bisnis. Dengan bangunan bertingkat 4 dari kayu ulin merah yang menempati lahan luas sangatlah mencolok. Bahkan di semua jalan bisnis di area tangga ketiga, Loteng Tianli bisa menduduki peringkat 3 teratas. Di grup ini anggotanya terlalu banyak dengan beberapa master. Dikatakan bahwa beberapa tetua luar juga terlibat dalam kelompok tersebut secara diam-diam. Zhang Yi adalah salah satu kepala di Loteng Tianli. Dia telah menjadi murid luar selama 4 tahun, tetapi dia tidak pernah bisa bergabung dengan inti dalam. Oleh karena itu, dia meninggalkan dirinya sendiri dan bergabung dengan Aliansi Tianli. Zhang Yi pandai mengamankan keuntungan pribadinya dengan pikiran yang fleksibel, dia juga sangat kejam dan tanpa belas kasihan, sehingga dia menjadi salah satu ketua dalam kelompok tersebut, yang bertanggung jawab untuk membeli secara paksa apa yang didapat oleh murid terdaftar dalam ujian percobaan. Yakni pembelian, namun sebenarnya lebih seperti perampokan terbuka. Karena harga yang ditawarkan oleh Zhang Yi sangat rendah. Waktu berlalu dalam sekejap dan sore pun tiba. Setelah minum anggur dan makan sampai kenyang, Zhang Yi bersendawa, memindahkan kursi berlengan untuk duduk malas di gerbang Loteng Tianli. Di bawah tangga, puluhan murid Tianli Atik mendirikan puluhan meja persegi dan membentangkan kain merah di atasnya untuk membentuk tempat duduk sementara. Mereka melakukan apa yang disebut pembelian dengan jahat. 6 gigi beruang punggung hitam yang compang camping. Harganya setengah liang pecahan perak. Ambil dan keluar dari sini. Hanya setengah liang perak.
Itu adalah gigi lengkap binatang buas kelas 3. Baru saja harganya mencapai 300 liang di toko barang langka. Kamu merampok secara terbuka. Kamu bertindak terlalu jauh. Aku menang, jangan jual giginya. Hei, nak, kamu punya keberanian yang kuat. Kulitmu terasa gatal, bukan? Apakah kamu belum cukup dipukuli? Perampokan terbuka, ya, apa yang bisa kamu lakukan? Memberimu setengah liang perak berarti memberi yang kamu hadapi. Apakah kamu tidak menginginkan uangnya? Tinggalkan giginya dan keluar dari sini. Kamu, di bawah kekurangajaran Tianli Atik, murid terdaftar yang dieksploitasi hanya bisa memukul giginya dan menelan darah. Dia tidak berani melawan pria kurus seperti monyet itu. Dia harus meninggalkan barang-barang yang didapatnya melalui api dan air, dan dengan enggan pergi dengan hanya setengah liang perak. Zhang Yi melihat apa yang terjadi. Hei, pemula, jangan mengeluh. Biasakan diri dengan hukum rimba, haha. Melihat bagaimana murid-murid yang terdaftar dipukuli habis-habisan satu demi satu, Zhang Yi tidak mau tetapi tidak berdaya untuk menjual semua bagian tubuh binatang buas dan ramuan spiritual yang diperoleh selama percobaan terakhir dengan harga yang sangat rendah ke loteng Tianli. Duduk di kursi berlengan, Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menikmati kemalangan orang lain. Haha, kali ini, saya bisa menghasilkan banyak uang lagi. Kami berhutang semuanya kepada saudara Zhang. Anda brilian. Seorang murid luar kurus seperti monyet berdiri di samping Zhang Yi, mengipasinya dengan kipas daun ketail dan tersenyum patuh. Ini mungkin kedengarannya tidak terlalu banyak. Ini adalah uji coba pertama bagi para pemula. Haha, seiring dengan berjalannya uji coba, mereka mendapatkan semakin banyak ketika mereka menjadi terampil dalam uji coba, dan kami di loteng Tianli akan mendapatkan lebih banyak bahan murah. Zhang Yi berkata sambil tersenyum puas. Ya, saudara Zhang pintar, haha, lihatlah orang-orang malang ini. Sama seperti domba konyol, kami memotong wol satu demi satu, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sungguh menyenangkan, haha. Pria kurus seperti monyet itu berkata sambil menyombongkan diri. Anggota lain dari loteng Tianli, semuanya menggertak dan menggertak, tertawa penuh kemenangan. Zhang Yi mengambil daging halus di sela-sela giginya, meminum seteguk anggur, dan berkata sambil mencibir, saat kita membicarakan hal ini, kita juga harus berterima kasih kepada orang-orang tangguh di Akademi Timur yang berbaju hijau. Mereka bisa menjadi kaya atau mati saat mencobanya, dan berani memimpin pertarungan melawan aliansi Tianli. Haha, kami hanya perlu membunuh ayam untuk menakuti monyet. Kami memukulinya sampai mati di depan umum. Sekarang tidak ada yang berani melawan kami. Pertarungan terakhir sungguh menyenangkan, hei. Yang ingin saya katakan adalah Anda memukuli orang itu dengan sangat keras. Pria bernama Zhang Fan hampir terbunuh di tempat. Meskipun dia belum mati sekarang, dia akan menjadi cacat di masa depan. Dia tidak akan bisa berlatih seni bela diri di masa depan. Lain kali kita harus berhati-hati dan memiliki rasa kesopanan ketika kita mengalahkan beberapa orang. Jangan pergi jauh-jauh dan membunuh orang. Ketika saatnya tiba, sekte akan menyalahkan kita dan kita semua akan menyalahkan kita dalam masalah. Haha, apa yang kamu takutkan? Saudara Duan Tianli lah yang memukuli bocah itu. Selain itu, orang tak berguna bernama Zhang Fan dengan kekuatan yang buruk, sama sekali tidak akan pernah menjanjikan. Bahkan jika dia terbunuh, itu tidak akan terjadi masalah besar, hei. Kelompok orang ini sangat arogan. Pada saat ini, di tengah kerumunan terdengar suara pelan. Sekelompok bandit, kamu terlalu sombong. Ketika saudara Ding Hao kembali, dia akan membuatmu bajingan tidak bisa menangis bahkan jika kamu mau. Meski suaranya rendah, namun terdengar oleh semua orang. Wajah Zhang Yi dan yang lainnya segera berubah. Siapa yang bilang begitu tadi? Keluar dari sini. Pria kurus seperti monyet itu berteriak di atas panggung. Tidak ada yang menjawab. Pria kurus itu melirik ke arah murid-murid yang terdaftar dalam antrian. Dia tiba-tiba sepertinya menemukan sesuatu. Melompat menuruni tangga, dia meraih keras seorang murid dari Akademi Timur yang berkemeja hijau dan menariknya keluar dari antrian. Dia tersenyum muram, dasar brengsek, apakah kamu baru saja mengatakan itu? Anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun itu ditarik keluar. Dia mengenakan kemeja hijau dan dia seharusnya menjadi murid dari Akademi Kemeja Hijau Timur. Dengan alis tebal dan mata besar, namun perawakan langsing, anak laki-laki itu tersipu,
bersenandung, dan menundukkan kepalanya. Dia berani marah tapi dia tidak berani bicara. Persetan denganmu, kamu baru saja punya nyali. Sekarang kamu seperti kura-kura yang menyembunyikan kepalamu di dalam cangkangmu. Menamparkan wajah anak laki-laki itu, lelaki kurus seperti monyet itu menangkap kera anak laki-laki itu dan mengangkatnya ke langit. Dia berkata sambil mencibir, dasar brengsek. Anda tidak yakin, bukan? Jika Anda punya nyali, ucapkan apa yang baru saja Anda katakan. Omong kosong Ding Hao. Kami bertanya-tanya di tempat terpencil mana dia meninggal. Hehe, biarpun dia kembali, dia harus berlutut di kakiku dan menjilatnya dengan patuh. Pemuda di Akademi Timur berkemeja hijau memiliki keberanian dan kejujuran di hatinya dan belum dilenyapkan oleh dunia yang kejam. Selain itu, pria yang dihina oleh pria kurus mirip monyet kali ini adalah idolanya Ding Hao. Karenanya, remaja tersebut akhirnya marah. Meskipun dia terangkat dari tanah, dia tidak lagi menundukkan kepalanya. Matanya menyemburkan api, menatap pria kurus seperti monyet, dan berkata-kata demi kata, kamu penjilat sepatu bot. Mari kita tunggu dan lihat. Akan tiba saatnya kamu menangis. Jika kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu, kamu punya nyali ketika saudara Ding Hao kembali. Tidak ada yang tahu kenapa pria kurus mirip monyet itu tiba-tiba merasa sedikit takut saat ditatap oleh remaja dengan mata membara. Jadi di saat berikutnya, pria kurus seperti monyet itu menjadi sangat marah karena malu ketika dia sadar. Pak, tamparan keras di wajah. Tiba-tiba, sebuah cetakan tangan yang jelas muncul di wajah pemuda dari Akademi Timur yang mengenakan kaos hijau. Separuh wajahnya bengkak total dan sudut mulutnya berdarah. Murid-murid lain yang terdaftar dalam antrian hampir marah ketika mereka melihat apa yang terjadi, tetapi mereka tidak berani berbicara dalam kemarahan. Mereka diam-diam mengepalkan tangan dan hanya bisa mengutuk para bandit dan perampok dengan gigi mereka. Di tangga pintu masuk gedung, Zhang Yi dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak atas kemalangan orang-orang itu. Pria kurus seperti monyet itu bahkan mengangkat hidungnya ke udara. Hei, bahkan jika Ding Hao ada di sini, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya murid terdaftar yang tidak diketahui. Hanya kebetulan, dia memenangkan tempat pertama hanya sekali dalam kompetisi 5 akademi. Hanya kamu dari kelompok malang ini, bajingan anggap dia sebagai karakter besar. Di mata Loteng Tianli, dia adalah lelucon yang buruk, haha. Aku menamparmu, sekarang aku ingin menamparmu. Lagi, di mana kakakmu Ding Hao? Kenapa dia tidak keluar untuk membantumu? Di mana dia? Saat dia berkata, dia menamparkan punggung tangannya dengan kejam. Tamparan ini bahkan menimbulkan nyala api ki dan suara angin. Jika remaja tersebut ditampar dengan keras, meskipun dia seekor sapi, dia akan pingsan. Pikiran yang sangat kejam, pria kurus seperti monyet itu akan menamparkan remaja itu dengan kejam. Zhang Yi dan yang lainnya di tangga memandangnya dengan dingin, tanpa ada niat untuk menghentikannya. Murid terdaftar lainnya tidak tahan dan harus menutup mata. Bang, terdengar suara teredam. Itu bukanlah suara tamparan yang dibayangkan masyarakat. Murid terdaftar yang menutup mata membuka mata mereka dengan ragu. Mereka terkejut melihat sosok berkemeja hijau. Mereka tidak tahu kapan dia muncul di hadapan mereka. Sebuah tangan putih dan hangat, seperti besi tuang, dengan kuat menggenggam pergelangan tangan pria kurus seperti monyet itu. Itu adalah beberapa murid terdaftar, terutama mereka yang berasal dari Akademi Kaos Hijau Timur, yang dipaksa oleh Loteng Tianli untuk menjual apa yang mereka dapatkan dari persidangan, mulai gemetar kegirangan setelah beberapa saat ragu dan terkejut. Karena mereka sudah mengenali sosok yang tiba-tiba muncul dan mereka juga tahu siapa yang diwakilinya. Perasaan nyaman dari bayangan tamparan di wajah pemuda itu tak kunjung datang, namun ia merasakan sakit di pergelangan tangannya patah. Dia terkejut menyadari bahwa tangannya tiba-tiba terhenti. Sial, siapa yang berani menghentikannya? Hebatnya saat ini, seseorang berani menghentikannya. Terlebih lagi, orang ini hanya mengenakan pakaian murid terdaftar rendahan. Pria kurus seperti monyet itu akan sangat marah. Berulang kali diprovokasi oleh murid terdaftar yang tampak rendah hati dan menyedihkan di depan banyak orang, dia merasa bahwa keagungannya telah ditantang. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya hampir gemetar. Bajingan, siapa kamu? Apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu menghentikanku? Tahukah kamu siapa aku? Pria kurus seperti monyet itu bertanya dengan tatapan membunuh. Pak, menanggapi permintaannya adalah tamparan di wajahnya.
Tamparan keras di wajahnya. Saat tamparan di wajahnya bergema, pria kurus seperti monyet itu terlempar ke tanah. Ia tidak berat, sehingga tubuhnya seperti layang-layang yang tergulung badai. Bahkan banyak orang yang melihat dengan jelas bahwa dalam proses terbang, giginya yang berlumuran darah keluar dari mulutnya. Wajah dengan sisa senyuman garang itu roboh dan berubah bentuk. Ah, pria kurus seperti monyet, seperti bola karet, memukul meja dengan keras dan terpental kembali ke tanah, dan secara naluriah dia menjerit. Dingin, beberapa murid terdaftar diam-diam bertepuk tangan di dalam hati mereka. Tamparan ini sangat keren dan meredakan amarah mereka. Melihat situasi menyedihkan pria kurus seperti monyet dari kejauhan saja sudah sama kerennya dengan memakan es semangka saat hari-hari anjing. Itu sungguh keren sampai ke tulang. Sosok yang tiba-tiba muncul melakukan apa yang ingin mereka lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Itu menenangkan mereka, itu benar-benar memperbaiki mood mereka. Murid-murid yang terdaftar hampir berteriak kegirangan. Namun, Zhang Yi dan yang lainnya, yang berdiri di tangga Tianli Atik, memiliki ekspresi sebaliknya. Ini adalah pemberontakan sialan. Seorang murid terdaftar yang tidak dikenal berani menantang keagungan begitu banyak murid luar di gerbang loteng Tianli. Apakah itu benar-benar sebuah keinginan mati? Sial, memang ada beberapa sampah kecil tak kenal takut yang berani membuat masalah di loteng Tianli. Kamu benar-benar buta terhadap jiwa universalmu. Jika kamu tidak terbunuh hari ini, aku tidak akan menjadi murid. Luar, seorang murid luar dengan sinafris berdiri. Dia tegap, menatap sosok hitam di bawah. Dia agresif, dan sambil mengaum, dia melompat dari tangga. Pria di udara itu dengan tanah oranye di tubuhnya. Ki darinya berkedip. Seperti gunung, dia jatuh menimpa sosok itu. Murid luar dengan sinafris ini memiliki kekuatan lebih dari pria kurus seperti monyet sebelumnya. Zhang Yi dan yang lainnya juga berharap bahwa pria yang belum memiliki alis ini dapat mengalahkan murid nominal yang berani itu. Tapi, Pak, masih tamparan keras. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana sebenarnya sosok hijau di bawah tangga itu bergerak. Semua orang hanya merasakan kemeja hijau itu bersinar dan mereka terpesona saat itu. Kemudian, menghadapi tamparan seperti itu, murid luar yang mengesankan dengan sinafris, tanpa ketegangan, mengikuti jejak pria kurus seperti monyet itu. Dia tidak punya kesempatan untuk melakukan perlawanan apapun. Sama seperti bola yang dipompa, dia terlempar dengan kecepatan lebih cepat. Wajahnya masih cacat, tetap saja, gigi dan darah berceceran. Tetap saja, dia terjatuh dengan keras di atas meja dan terpental kembali ke tanah, dengan serpihan kayu dan debu beterbangan kemana-mana. Pria dengan sinafris bertabrakan dengan pria kurus seperti monyet dan keduanya pingsan. Mendesis. Di udara, terdengar suara menghisap kembali udara sejuk yang tak terbendung. Sekarang, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa murid nominal berkemeja hijau ini pastilah seorang guru sejati. Jelas sudah siap, dia membuat gerakan pembuka yang terampil tanpa ada ruang untuk melawan. Dia pasti datang untuk membuat masalah. Di tangga, orang-orang dari loteng Tianli tampak pucat. Zhang Yi, ketua kelompok kecil itu, dengan ekspresi serius, berdiri dari kursinya. Dia melihat ke atas dan ke bawah, dan bertanya dengan sopan, "Hai, siapa kamu, nak?" Suara itu tidak menyebar. "Kakak senior Ding Hao, apakah kamu di sana? Apakah kamu benar-benar kembali? Hebat sekali." Murid dari Akademi Timur yang mengenakan kemeja hijau, yang bengkak karena pukulan monyet kurus itu, berdiri dengan penuh semangat di samping kelompok kemeja hijau yang dangkal, dan melanjutkan, "Kami akhirnya mendapatkan seseorang yang dapat mendukung Akademi Kaos Hijau Timur kami." Ding Hao. Semua orang terjatuh. Ternyata itu adalah Ding Hao. Ding Hao, murid nominal yang memenangkan kompetisi 5 akademi pada percobaan pertama. Tidak heran, hanya peringkat 1 di kompetisi 5 akademi yang memiliki kekuatan dan keberanian seperti itu. Dia datang ke depan gerbang loteng Tianli dan menamparkan 2 anggotanya. Faktanya, Ding Hao telah lama menikmati reputasi di 5 akademi. Ketenarannya sangat menonjol di kalangan murid nominal. Selain Zhang Yi dan orang-orang lain dari loteng Tianli, banyak murid nominal yang mengakui Ding Hao, tetapi semuanya berubah terlalu cepat untuk menyebut nama Ding Hao. Ketika murid Zhang Yi mengecil, dia berkata, "Ding Hao, apakah kamu benar-benar Ding Hao? Kudengar kamu adalah nomor 1 dalam kompetisi 5 akademi di antara murid-murid nominal. Namun, kamu hanyalah murid nominal.
Jika kamu mau unjuk kekuatan di depan loteng Tianli kita, kamu mungkin mendapati itu tempat yang salah. Saat senyuman menyapu mulut Ding Hao, dia mengabaikannya. Di bawah pandangan semua orang, Ding Hao melihat ke papan reklame 3 karakter di atas gerbang kayu rosewood di loteng Tianli dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Apakah kamu benar-benar ingin menempatkan dirimu melawan loteng Tianli? Ding Hao, kamu harus memikirkannya lagi. Kamu berhenti sekarang, Zhang Yi berteriak dengan marah. Melihat tindakan Ding Hao di dunia lain, Zhang Yi entah bagaimana tersentak dan kemudian mundur selangkah. Senyuman menghina terlihat di mulut Ding Hao dan kemudian perlahan-lahan mendongak. Mata semua orang, bersama dengan mata Ding Hao, tertuju pada plakat mencolok dan megah di atas gerbang loteng. Hampir sesaat, semua orang menebak apa yang ingin dilakukan Ding Hao. Ternyata, selama sepersekian detik, Qi tiba-tiba beroperasi dan asap dari teknik asap mengepul buram keluar. Sosoknya seperti kilatan petir yang berkilauan dengan udara seperti hantu. Kegelapan menyelimuti mata orang-orang. Melihat lebih hati-hati, mereka tidak tahu kapan plakat mengesankan dari loteng Tianli jatuh ke tangan Ding Hao. Di bawah matahari, 3 karakter, Tianli Atik, yang lincah dan penuh semangat di plakat mencerminkan cahaya keemasan yang mempesona seperti naga terbang yang penuh momentum. Itu melambangkan loteng Tianli. Beraninya kamu. Apa yang kamu lakukan? Ding Hao, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu berani mengambil plakat, kamu. Beraninya kamu. Letakkan. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan perlawanan terhadap Tianli Atik kami? Tidakkah kamu tahu bahwa hal itu melampaui kemampuanmu? Zhang Yi dan anggota loteng Tianli lainnya sudah menebak apa yang akan dilakukan Ding Hao. Berteriak dan berteriak, beberapa dari mereka sudah lupa menyelamatkan mukanya. Mereka mencabut pedang mereka dan tidak sabar untuk bergegas menuju Ding Hao untuk mengambil plakat darinya. Cahaya senjata yang dingin berkilauan. Mereka kehilangan martabat mereka sebagai murid luar dan memilih coverdam yang tidak tahu malu. Lelucon yang luar biasa. Jika plakat itu pecah, wajah loteng Tianli akan terinjak-injak ke dalam selokan yang berbau busuk. Loteng Tianli tidak sanggup kehilangan muka. Kakak senior Ding, hati-hati. Sungguh tercela bahwa selusin orang pada saat yang sama mengepung seseorang. Apakah kamu tidak tahu malu? Beberapa murid nominal lainnya berteriak ketika mereka berkumpul untuk saling membantu. Murid-murid luar dari loteng Tianli menutup telinga. Orang-orang ini telah lama meninggalkan harga diri dan kejayaan sebagai pejuang. Mereka mengabaikan diri sendiri dan akan tunduk pada apapun. Selama mereka bisa mengalahkan Ding Hao, pengepungan dan penindasan bukanlah masalah besar. Mereka bahkan bisa melakukan hal-hal yang lebih tercela. Cahaya dingin berkilauan saat Ding Hao dikelilingi di tengah. Namun, memukul. Ding Hao melambaikan tangannya. Serangkaian tamparan keras terdengar di udara. Anggota loteng Tianli, yang bergegas mendekat, ditampar dengan kecepatan lebih cepat dari biasanya. Ding Hao memegang plakat di satu tangan dari awal sampai akhir sementara tangan lainnya menamparkan udara seperti menamparkan lalat. Tidak ada yang bisa lepas dari telapak tangannya karena kecepatan dan jalurnya terlalu cepat dan ajaib. Seperti yang dilihat oleh banyak murid nominal, loteng Tianli bertindak seolah-olah bersedia dikalahkan oleh Ding Hao. Selama sepersekian detik, lusinan murid luar yang menang ditampar. Di tangga, hanya tersisa Zhang Yi dan gigolo lain dari loteng Tianli dengan mata anak anjing, membeku di sana dengan mulut terbuka. Ekspresi ketakutan akhirnya terlihat di wajah mereka. Ding Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun selama ini. Namun dari rangkaian tindakan tersebut, semua orang merasakan amarahnya. Tamparan demi tamparan, loteng Tianli semuanya ditampar sampai mati. Kamu, kaki Zhang Yi menggigil dan dia menunjuk ke arah Ding Hao. Saat dia mundur, dia tergagap, kamu punya masalah besar sekarang. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu latar belakang loteng Tianli? Kamu sudah mati, kamu. Suara itu tidak bubar. Kegelapan menyelimuti mata orang-orang. Ledakan, ada suara gemuruh di telinganya, lalu dia merasa kepalanya seperti dihantam palu besi hitam. Dia merasa pusing karena semua pemandangan dan orang-orang di depan matanya terbang terbalik. Kemudian sosoknya terbanting ke tanah yang keras dengan rasa sakit yang tajam hingga tulang-tulangnya retak. Ada seruan nyaring di antara kerumunan. Semua orang melihat wajah Ding Hao menunjukkan ekspresi yang sangat tidak sabar.
Kemudian dia muncul seperti gumpalan asap biru di tangga dan menamparkan Zhang Yi dengan mudah. Tamparan lagi. Sebagai pemimpin kecil, Zhang Yi memiliki kekuatan yang baik. Dia telah bertindak dengan tirani dan melakukan banyak perbuatan buruk. Dia juga seorang tiran di antara murid-murid luar. Sekarang wajahnya ditampar seperti pasak oleh Ding Hao. Darahnya terciprat sementara giginya tanggal. Zhang Yi dan yang lainnya tidak ada bedanya karena semua perlindungan dan kebanggaan tidak ada artinya di hadapan Ding Hao. Sedikit rasa dingin dengan cepat menyebar di udara. Celepuk, Giolo itu, anggota terakhir dari Loteng Tianli, memandang Ding Hao yang berdiri di sampingnya, dan hanya merasa seolah-olah dia telah tersangkut di tenggorokan oleh kematian. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena otaknya kosong dan hampir kehilangan kesadaran. Ding Hao mengerutkan kening. Ah, tidak, jangan tampar aku. Kedua kakinya gemetar dan memekik ketakutan. Kemudian dia terjatuh ke tanah dan mulai menangis karena kedua kakinya melemah. Dia hampir menjadi bodoh karena ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka hanyalah sekelompok sampah yang kuat secara lahiriah dan lemah di dalam. Melihat pemandangan ini, beberapa murid nominal tiba-tiba merasa bahwa yang disebut kakak laki-laki dan murid luar ini lebih tua dari mereka, tetapi tidak ada gunanya. Di bawah matahari, dengan keras, Ding Hao mendirikan plakat sepanjang 5 atau 6 meter dan lebar setengah 1 meter di tangga batu biru. Saat sinar matahari sore yang hangat menyinari dirinya, sosok langsing, wajah tampan dan suara gemerisik pakaiannya membuat seluruh tubuhnya memancarkan pesona luar biasa yang tak terlukiskan, seolah-olah ia telah menjadi pusat dari seluruh dunia. Saat ini, semakin banyak orang yang mendengar berita tersebut, berkumpul dan membicarakannya satu sama lain. Hei, jangan menangis. Minta bantuan seseorang. Ding Hao menoleh dan berkata kepada Gigolo yang duduk lemah dan lemas di tanah. Hah, apa? Sang Gigolo hampir menjadi bisu karena ketakutan. Pergi dan temukan ahli dari Loteng Tianli, terutama pria bernama Duan Tianli. Katakan padanya bahwa jika dia tidak bisa tiba dalam waktu sekitar 30 menit, plakat ini akan menjadi pertandingan sengit bagi murid-murid kita di Akademi Hijau Timur Kemeja. Ding Hao berkata sambil telapak tangannya dengan lembut menghembuskan ki. Ki keperakan muncul dan lapisan es perak muncul di ujung bawah plakat, langsung membekukan plakat di tanah. Setelah itu, dia perlahan duduk di kursi tempat Zhang Yi duduk sebelumnya, memejamkan mata dan mulai menunggu dengan tenang. Gigolo itu tetap di tempatnya. Dia tidak tahu apakah pembunuh berantai ini mengatakan yang sebenarnya atau sedang menggoda dirinya sendiri. Dia duduk di tangga dengan bodoh saat wajahnya berubah menjadi biru dan kemudian menjadi merah. Dia mengintip Ding Hao beberapa kali. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan. Sambil mengertakkan gigi dan menuruni tangga, dia melarikan diri seperti anjing liar. Kerumunan orang di sekitar menjadi takjub dan bersemangat. Akan ada pertunjukan besar yang akan datang. Ding Hao benar-benar mendominasi. Dia tidak hanya memukul orang-orang di Loteng Tianli tetapi juga meminta mereka membawa bantuan. Dia benar-benar menentang saingannya dan akan bertarung bahu-membahu dengan langit. Semua orang dapat melihat bahwa Ding Hao telah memasang postur yang tidak masuk akal dan dia tidak akan menyerah sampai dia menghancurkan Loteng Tianli. Tapi dari mana rasa percaya dirinya berasal, bahwa dia berani bekerja sendiri untuk melawan seluruh Tianli Atik. Semakin banyak orang berkumpul dan membicarakan hal ini. Berita itu mulai menyebar di pasar. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di sekitar Loteng Tianli telah melampaui lebih dari 1.000 termasuk murid nominal, murid luar, dan pebisnis di pasar. Dan bahkan beberapa wajah yang familiar muncul seperti Liu Kuang dari Akademi Selatan berkemeja ungu, Dong Yi dan Wang Xiaoxi, Lin Xin dari Akademi Utara berkemeja kuning, Ren Xiaoyao, si gendut keberuntungan, dan orang lain. Semua ahli yang pernah bertarung di masa lalu dengan Ding Hao semuanya muncul di kerumunan. Ada juga beberapa anggota Loteng Tianli yang mendengar berita tersebut, tetapi mereka hanyalah orang-orang tak dikenal yang membantu penjahat melakukan kejahatan. Dalam adegan seperti itu, mereka tidak berani menampakkan diri, melainkan berani menyelinap ke tengah kerumunan untuk mengamati. Situasi tragis Zhang Yi, monyet kurus, dan yang lainnya benar-benar membuat takut orang-orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Sebelum ahli sebenarnya dari Loteng Tianli tiba, mereka tidak berani memprovokasi sosok berkemeja hijau yang duduk diam menunggu di gerbang loteng. Setelah sekitar 15 menit, dari mana datangnya wanita jalang ini?
Siapa yang mengizinkan dia membuat masalah di loteng Tianli? Kamu sedang bermain api. Teriakan marah terdengar dari kerumunan. Kerumunan menjadi gempar. Ada sosok yang bersinar dalam cahaya keemasan, membawa angin kencang seperti burung besar. Menyapu langit, dia bergegas seperti kilat menuju Ding Hao yang matanya tertutup untuk beristirahat sambil duduk di kursi mewah di tangga. Ini adalah seorang ahli. Ahli dari loteng Tianli akhirnya muncul. Orang ini memiliki ki emas yang tajam dan akan mencapai ranah sirkulasi eksternal. Ini menunjukkan bahwa budidaya kinya telah mencapai setidaknya puncak alam murid bela diri dengan 3 lubang. Dengan satu kepalan tangan keluar, ledakan terdengar di udara. Bahkan pukulan ini mungkin bisa meledakkan batu. Dalam kompetisi 5 akademi, Ding Hao hanya menunjukkan puncak dari alam murid bela diri dengan 2 bukaan. Pada saat ini, bisakah dia menjadi lawan ahli dari Tianli Atik ini? Semua orang menjadi bingung, dan jawabannya terungkap pada saat berikutnya. Dia bisa. Ding Hao bahkan tidak berdiri dari kursi mewah itu, melambaikannya seperti sedang mengendarai lalat jahat. Astaga, sebuah cetakan telapak tangan perak keluar dari telapak tangannya dan menghantam udara. Dengan rasa dingin yang menusuk, dia menamparkan pipi kanan ahli dari loteng Tianli seperti kilat. Tamparan, tamparan lagi. Ahli ki emas itu terbang sambil berteriak ke belakang seperti layang-layang yang patah. Sayangnya, tubuhnya terlempar ke arah Zhang Yi dan monyet kurus itu. Kamu, dia hanya sempat mengucapkan sepatah kata pun. Tapi tiba-tiba ada udara sedingin es. Orang-orang hanya bisa melihat separuh tubuhnya tertutup embun beku perak, dan mulutnya muncrat darah. Dia kemudian pingsan. Terdengar seruan tidak percaya dan suara orang-orang terengah-engah. Sebenarnya, tamparan bisa membuatnya terbang keluar. Apakah mereka terpesona? Itu adalah seorang ahli yang mencapai alam murid bela diri dengan 3 lubang, bukan kubis pinggir jalan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia semakin kuat. Di tengah kerumunan, Lin Xin, seorang pemuda cantik dari Akademi Utara berkemeja kuning, sedikit terkejut. Telapak tangan Ding Hao menunjukkan kekuatannya, benar-benar mengejutkan Lin Xin. Dia pikir dia mempunyai beberapa peluang yang ditakdirkan dan kemajuan yang sangat cepat akhir-akhir ini. Namun, dibandingkan dengan Ding Hao, ada kesenjangan yang sangat besar. Si gendut di sebelahnya sedang memakan kaki ayamnya tanpa peduli lalu dia mengangguk. Chaplin kecil, kamu belum menyusulnya, hehe. Sial, kenapa anak ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Liu Kuang, Kuang gila dari Akademi Selatan berkemeja ungu juga mengerutkan kening. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ding Hao memberi mereka tekanan yang luar biasa. Semua terdiam saat ini, hanya keheningan. Hampir 1000 orang dan anak laki-laki berkemeja hijau dengan mata tertutup di kursi mewah di gerbang loteng Tianli tidak bisa berkata apa-apa. Entah bagaimana seseorang tiba-tiba menggeram, dan kemudian suasana tiba-tiba pecah. Beberapa murid nominal Akademi Timur berkemeja hijau memisahkan kerumunan dan berjalan keluar, berdiri di samping Ding Hao, matanya berkilauan karena kebanggaan dan kemuliaan. Mereka harus bertarung berdampingan dengan kakak senior mereka. Mereka tidak bisa mundur lagi. Bahkan jika serangan balik dari loteng Tianli mungkin menakutkan, bahkan ketika tidak yakin apakah kakak senior Ding benar-benar dapat mengalahkan loteng Tianli, mereka harus berdiri kokoh di belakang Ding Hao. Murid nominal dari akademi lain memandang sekelompok murid yang mengenakan kemeja hijau dengan tatapan iri. Sekarang bisa berdiri di samping anak laki-laki itu juga merupakan suatu kebanggaan, bukan? Pada saat itulah gelombang langkah kaki dan teriakan agresif terdengar di kejauhan. Bala bantuan dari loteng Tianli akhirnya tiba. Banyak diskusi dan seruan terjadi di tengah kerumunan dan otomatis memberi jalan bagi para pendatang baru. 40 atau 50 murid luar dari loteng Tianli bergegas ke sana. Orang-orang ini dipimpin oleh seorang pria berusia sekitar 20 tahun yang mengenakan kemeja biru. Dia tampak sangat kasar dengan matanya yang sipit dan panjang berkilau karena kelicikan. Hidungnya yang tinggi membuatnya semakin jahat dan berbahaya. Lihat, seseorang datang. Itu adalah pemimpin loteng Tianli, Duan Tianli. Dikatakan bahwa Duan Tianli telah menjadi murid luar selama 6 tahun. Ketika dia pertama kali memasuki sekte, dia hanyalah seorang jenius kecil. Sayangnya, dia menjadi sangat kompetitif. Untuk mengungguli murid terbaik di kelas itu, dia menggunakan semacam keterampilan stimulasi. Meskipun dia pernah menjadi murid nominal nomor 1 dalam jangka pendek,
dia menemui jalan buntu dalam seni bela diri karena potensi penarikan berlebih dan berakhir di puncak alam murid bela diri dengan 5 bukaan. Petik 2. Sepertinya Duan Tianli adalah orang miskin. Kasihan, kok bisa? Orang malang itu pasti sangat menjijikkan. Ya, pria ini terlalu jahat. Untuk menekan pesaing, dia diam-diam telah menghancurkan banyak murid nominal berbakat di kelas itu dengan cara apapun. Saat seni bela dirinya berakhir tahun ini, dia menjadi semakin tidak normal secara psikologis. Setelah berdirinya Loteng Tianli, dia mulai melakukan banyak hal jahat, seperti menindas dan merampok. Jika Ding Hao akhirnya bisa mengalahkan Loteng Tianli, itu bisa dianggap menyingkirkan kejahatan bagi rakyat. Set, bicaralah dengan suara pelan. Jika Duan Tianli mendengarnya, kamu bisa mati. Duan Tianli yang melanggar aturan surgawi. Nama ini tidak sia-sia, dia memang melanggar aturan surgawi. Tidak diragukan lagi dia adalah seorang psikopat. Adegan ini menimbulkan banyak diskusi, namun diskusi tersebut menyusut ketika Duan Tianli dan orang lain datang. Kebanyakan orang diam, rupanya, mereka takut pada pria berhidung bengkok yang jahat ini. Duan Tianli tiba di tempat itu tanpa istirahat. Ketika Gigolo menceritakan semuanya, dia tahu bahwa dia menemui masalah hari itu. Dia mengumpulkan semua ahli dari Loteng Tianli dalam satu tarikan napas untuk pergi ke sana sekaligus. Merasakan ketakutan semua orang di sekitarnya, Duan Tianli sangat puas. Dia menyukai perasaan seperti ini. Itu dia, bajingan inilah yang ingin menginjak reputasi kita. Giolo itu hampir mati ketakutan. Dia jelas-jelas bersikap seperti pengganggu di bawah perlindungan orang yang berkuasa, dan sekarang memulihkan sikap arogannya. Berdiri di samping Duan Tianli, dia menunjuk dengan arogan ke Ding Hao dan berkata kepada Duan Tianli. Kakak senior Duan, kamu balas dendam kepada kami. Zhang Yi, yang telah lama berpura-pura mati tergeletak di bawah tangga, muncul seperti melihat anjing jahat melihat tuannya dan datang ke hadapan Duan Tianli. Dia mencengkeram wajahnya, setengahnya membengkak seperti buah persik matang yang diinjak beberapa kali. Dia kehilangan banyak giginya, sehingga kebocoran udara menyebabkan dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Mata Duan Tianli menjauh dari tubuh Ding Hao dan kemudian tertuju pada wajah Zhang Yi. Melihat rasa malu dan cedera khusus Zhang Yi, Duan Tianli mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh ke lusinan anggota Loteng Tianli lainnya yang pingsan karena tamparan Ding Hao dan berjongkok untuk memeriksa luka mereka. Ketika dia menemukan bahwa luka semua orang hanyalah bekas telapak tangan yang jelas, ada sedikit kemarahan di kedalaman matanya. Tamparan telapak tangan merupakan penghinaan besar bagi pejuang manapun. Mata Duan Tianli akhirnya tertuju pada tubuh anak laki-laki realem murid bela diri dengan 3 lubang. Dia akhirnya menemukan sesuatu selain cetakan telapak tangan. Embun beku perak, ini seperti lapisan tipis SS, menyebar dari telapak tangan di wajah dan menutupi setidaknya setengah tubuh ahli Tianli Atik. Itu adalah semacam kekuatan yang sangat misterius. Meski sudah bermandikan sinar matahari hampir 30 menit, lapisan esnya tidak mencair sedikit pun. Melihat ini, kemarahan di mata Duan Tianli menjadi lebih kompleks dan mengesankan. Kekuatan Ding Hao berada di atas ekspektasinya. Duan Tianli mulai melakukan keterampilan sihirnya untuk memotivasi fungsi tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengepakkan sayapnya pada bocah Qi itu. Setelah 11 telapak tangan terus-menerus, dia merasa telapak tangannya memiliki panas ajaib dan hampir tidak menghilangkan lapisan tipis es perak. Setelah melakukan semua ini, Duan Tianli bangkit. Saat dia bangun, ekspresinya sudah tenang. Tetapi orang-orang yang akrab dengan Duan Tianli tahu bahwa ini hanyalah pertanda datangnya badai. Saat dia sampai di depan pintu masuk utama Loteng Tianli, matanya menyapu plakat emas yang membeku di gerbang dan kemudian tertuju pada Ding Hao. Dengan sedikit senyum dingin, dia berkata, "Teman, apakah kamu Ding Hao? Datang untuk membalaskan dendam teman-temanmu. Kamu benar-benar muda dan lugu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan dirimu sendiri untuk menggulingkan seluruh Loteng Tianli?" Ding Hao membuka matanya dan memandangnya dengan merendahkan, tidak berkata apa-apa. Duan Tianli melanjutkan dengan dingin, "Jangan terlalu naif, anak kecil. Jika demikian, Loteng Tianli akan lenyap dalam 10 tahun terakhir. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Tulang-tulang saudaramu patah olehku. Sambil mendengarkan duka mereka, aku mematahkan tulang mereka satu persatu." Hehe, murid Akademi Kaos Hijau Timur.
Aku telah memukul lebih dari satu orang. Jejak cahaya terang melintas di matanya, dan kemudian Ding Hao perlahan berdiri dari kursi mewah. Melihat perubahan suasana hati Ding Hao, mata Duan Tianli menunjukkan secercah kemuliaan. Dia terus mencibir, "Anak kecil, aku beritahu kamu. Tidak peduli dari akademi mana mereka berasal, tidak peduli teman siapa yang mereka miliki, selama mereka berani merasa tidak puas dengan loteng Tianli, aku akan mematahkan tulang mereka satu persatu, satu. Akan kulihat apakah tulang mereka atau tinjuku yang lebih keras." Kegilaan yang tidak bermoral, ini adalah gaya adat Duan Tianli dan banyak orang merasa takut. Namun, Ding Hao tidak bereaksi, tetapi perlahan menuruni tangga dan melangkah menuju Duan Tianli perlahan. Secercah kegelisahan akhirnya terlintas di wajah Duan Tianli. Mendekatnya Ding Hao membuatnya merasakan sesuatu yang tumbuh liar tak terkendali. Cara yang sebelumnya selalu berhasil, ternyata cukup efektif. Setelah jeda, Duan Tianli membuat penilaian dan berkata, "Namun, loteng Tianli kami akan membuka pintu untuk berbisnis, dan saya tidak ingin membuat terlalu banyak perselisihan. Hari ini, Anda memberi kami 100.000 emas sebagai kompensasi dan membayar biaya pengobatan, biaya untuk saudara-saudaraku. Kamu juga harus mentraktir kami dan meminta maaf kepada loteng Tianli, mengembalikan plakat itu. Jika demikian, semua hutang kami akan dihapuskan." Saat suara itu bubar, langsung terdengar keriuhan dari kerumunan. Banyak orang mengira bahwa dengan keganasan dan temperamen berbahaya Duan Tianli, Ding Hao tidak akan pernah terhindar. Setidaknya Ding Hao akan dipukuli sampai setengah mati, tapi siapa yang tahu bahwa dia tidak mengambil tindakan jahat seperti yang biasa dia lakukan setiap kali ditantang. Sebaliknya, setelah mengucapkan kata-kata kasar, dia menggunakan cara yang ringan, menuntutnya untuk mendapatkan kompensasi. Ini bukan gaya adat Duan Tianli dan loteng Tianli. Hanya emas dan permintaan maaf sebagai kompensasinya. Kondisi loteng Tianli seperti itu terlalu baik. Mungkin mereka hanya ingin menstabilkan sementara Ding Hao, untuk memberinya pelajaran yang baik setelahnya. Ternyata, ada juga beberapa orang yang otaknya lincah. Dari penampilan sebelumnya dan perkataan Duan Tianli, mereka melihat sesuatu yang lebih mendalam. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Ding Hao yang perlahan berdiri dari kursi mewah. Mereka merasa ketakutan. Bagaimana mungkin murid nominal ini bisa begitu kuat sehingga loteng Tianli bisa sejajar dengannya dan bahkan membuat kompromi. Ding Hao berjalan 10 langkah dari Duan Tianli dan akhirnya berhenti. Orang-orang mengira Ding Hao yang belum berbicara pasti akan mengatakan sesuatu saat ini. Namun, mereka hanya melihat senyuman menghina di mulut Ding Hao. Lalu dia perlahan mengangkat tangannya dan mengayunkan tinjunya dengan lembut di depan Duan Tianli. Lapisan cahaya perak samar, dengan rasa dingin yang pahit, perlahan membungkus tangan Ding Hao. Sekali lagi, rasa dingin yang pahit muncul di udara. Dalam sekejap mata, banyak kepingan salju putih mulai berterbangan di sekitar Ding Hao. Udara dingin dan udara hangat bertemu, menciptakan lapisan uap putih berkabut yang menempel di sekitar Ding Hao dan mengaburkan bentuk tubuhnya. Itu tampak seperti nyala api perak yang menyala diam-diam di sekitar Ding Hao dan memberikan perasaan mengerikan karena tak tertandingi. "Kamu," kata Duan Tianli saat wajahnya berubah. Suara itu tidak menyebar. Ledakan. Terjadi ledakan keras di udara. Ding Hao memberikan pukulan. Tinjunya, terbungkus busur cahaya perak, langsung mengayunkan udara dan membantingnya ke pipi Duan Tianli. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa murid nominal dari Akademi Timur yang berkemeja hijau tidak bermaksud untuk bernegosiasi atau berunding dengan Tianli Atik sejak awal. Dia hanya datang untuk membuat masalah dan dia bahkan repot-repot berbicara dengan murid-murid korup ini. Mungkinkah dia, sebuah kekuatan yang sangat tidak masuk akal? "Kamu," Duan Tianli menjadi sangat marah. Namun kata-katanya tidak dapat diucapkan karena tinju Ding Hao datang menggerakkan angin, menjambak rambut panjangnya. Setelah membuka mulutnya, angin astral mengalir masuk, memberinya perasaan tercekik. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengedarkan kinya dan memberikan pukulan. Ledakan, dua tinju saling memukul tanpa khayalan. Tepat setelah itu, angin kencang tiba-tiba muncul dari tengah tinju yang bertabrakan. Zhang Yi Sang Gigolo, dan murid-murid lain dari loteng Tianli yang berdiri di dekatnya, terpesona dan terbang sambil berteriak seperti kulit beras di tengah badai. Mata semua orang terfokus pada sepasang kepalan tangan yang saling menempel. Tinju Ding Hao dan bahkan lengannya bersinar dengan lapisan emas muda, penuh tekstur logam.
Saat pembuluh darah Duan Tianli membengkak, lapisan tetesan darah keluar dari lengan dan pergelangan tangannya. Sebaliknya, pertarungan sepertinya sudah berakhir. Bukankah Duan Tianli, yang berada di puncak bukaan 5, adalah lawan Ding Hao? Setelah melihat itu, mata beberapa orang hampir melotot. Kemudian, wajah Duan Tianli memerah seolah dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat ekspresinya berubah dengan cepat, kimera misterius di tubuhnya bersinar tetapi masih tidak bisa menahan gelombang kekuatan dari tinju lawan. Puff! Dia mengangkat kepalanya dan menyemburkan kabut darah, terbang tanpa diduga. Dia gagal, dia dikalahkan pada langkah pertama. Dikelilingi oleh seruan tidak percaya, Ding Hao tidak menunjukkan ekspresi saat penampilannya telah mencapai puncak teknik asap, berubah menjadi kepulan asap biru, dan mengejar, memberikan pukulan seperti listrik, tanpa ampun menyerang Duan Tianli. Wajah Duan Tianli berubah drastis. Saat dia berada di udara, dia tidak punya tempat untuk meminjam kekuatan, jadi dia hanya bisa melambaikan telapak tangannya untuk membela diri. Bang, 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 bang. Di antara serangkaian suara mencolok yang jelas, Ding Hao mengejar dengan tegas sementara Duan Tianli mundur dengan keras. Dan tinju itu terus-menerus menghantam seperti meteor. Kemudian, darah mulai berceceran di udara. Setelah beberapa saat, tabrakan ini memberikan hasil pertempuran dengan sangat jelas. Duan Tianli seperti binatang yang terluka, berusaha sekuat tenaga untuk berteriak. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa sepenuhnya menyegel tinju Ding Hao, dan pertahanannya dengan cepat dipatahkan oleh tangan besinya yang kejam. Pada saat dia jatuh ke tanah, hanya butuh waktu setengah nafas. Dia menderita 11 pukulan Ding Hao. Bang! Debu bertiup saat darah memercik. Duan Tianli akhirnya jatuh ke tanah dengan keras dan meninggalkan jejak darah lebih dari 10 meter. Wajahnya benar-benar berubah bentuk, dan darah di mulutnya terciprat, mengubahnya menjadi orang berdarah yang mengerikan. Hanya ada keheningan di sekitar. Sangat sunyi. Lebih dari 40 anggota loteng Tianli yang bergegas ke sana bersama Duan Tianli tercengang seolah-olah mereka tersambar petir dan lupa menopang Duan Tianli yang terluka parah. Semua orang merasa kaget. Itu terlalu brutal. Kesan yang diberikan oleh Ding Hao dari Akademi Kaos Hijau Timur adalah bahwa dia selalu menerima teknik pedang yang baik dan tingkat ki-nya paling tinggi di atas rata-rata. Dalam kompetisi 5 akademi, Ding Hao mengalahkan musuh kuat terakhir seperti Li Muyun dan Liang Feixue dengan ilmu pedangnya yang brilian. Suatu kebetulan dia menjadi nomor 1 dari 5 akademi. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan fisik yang kuat dalam pertarungan dengan Don Yi di Akademi Selatan berkemeja ungu, dia tidak menarik perhatian beberapa orang. Pada saat ini, orang-orang akhirnya menyadari bahwa mereka masih memandang rendah anak laki-laki yang selalu tersenyum lembut ini. Anak yang luar biasa, dia tidak hanya memiliki ilmu pedang yang luar biasa tetapi juga kekuatan fisik yang tak tertandingi. Kekuatan fisik yang mengerikan yang cukup untuk langsung mengalahkan seorang pejuang dari alam murid bela diri dengan 5 lubang. Itu sangat buruk. Teknik tubuh, emas apa yang dia kembangkan? Bagaimana hal itu bisa melemahkan kekuatan fisik sedemikian rupa? Tampaknya dalam 10 hari setelah kompetisi 5 akademi, kekuatannya meningkat drastis. Penampilannya membuat mereka yang mencoba menggantikannya di kompetisi kedua 5 akademi merasa agak pahit dan berat. Puff! Ding Hao berdiri di samping Duan Tianli, mengawasinya dengan merendahkan. Dia kemudian mengangkat tinjunya dan meniupnya dengan lembut. Darah di kepalan tangan terhempas. Noda darah semuanya berasal dari Duan Tianli. Tinju Ding Hao, sebening batu giok, ditutupi lapisan tipis es perak. Tidak ada bekas luka dan bahkan tidak ada bekas telapak tangan merah. Bagaimana dengan Duan Tianli? Tinjunya telah terkoyak, memperlihatkan kerangka putih. Seolah-olah itu adalah hasil dari palu dan palu baja yang saling bertabrakan terus-menerus, levelnya sama sekali tidak sama. Lebih dari itu, hanya Duan Tianli sendiri yang mengetahui dengan jelas bahwa setidaknya 4 atau 5 tulang rusuknya patah, dan organ dalamnya telah tergeser oleh kekuatan tinju yang mengerikan. Kamu berani menyakitiku, kamu mati. Loteng Tianli, tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bersumpah akan membalas dendam, dan aku akan menghancurkanmu. Hei, puff, rasa sakit dan kemarahan yang hebat membuat Duan Tianli tampak seperti binatang buas yang terluka. Tak ada lagi ketenangan di wajahnya seperti dulu. Hidung bengkoknya terangkat dan matanya penuh kebencian. Dia menggeram seperti binatang buas, kamu dan orang-orang di sekitarmu akan menderita pembalasan dari Loteng Tianli,
termasuk semua murid Akademi Timur yang berkemeja hijau. Kata-kata itu kejam, dan membuat bulu kuduk para pendengar berdiri. Akhirnya, seluruh tubuh menggigil meski tidak kedinginan. Semua orang di sekitar mulai mengkhawatirkan Ding Hao. Karena banyak orang yang mengetahui bahwa Duan Tianli adalah orang yang sangat kejam, seperti ular yang sangat berbisa. Banyak murid dengan kekuatan lebih tinggi telah tertipu olehnya dan mendapat masalah, nasib mereka menjadi sengsara. Memprovokasi orang yang begitu kejam itu seperti terjebak dengan permen yang tidak bisa ditarik, yang membuat pusing kepala. Namun, wajah Ding Hao tidak berubah sama sekali karena kutukan ini. Menatap Duan Tianli dengan jijik, yang terbaring di tanah dengan kebencian, Ding Hao perlahan mengangkat kakinya dan menginjak betisnya. Klik, klik, suara patah tulang yang menakutkan terdengar, dan kaki bagian bawah Duan Tianli tiba-tiba terinjak hingga berubah bentuk. Ah, tidak, jangan. Kebencian berubah menjadi panik dan ketakutan, dan Duan Tianli akhirnya melolong minta ampun. Ding Hao tidak mengubah ekspresinya. Terlihat acuh tak acuh, dia mengangkat kakinya, dan perlahan menginjak kaki lainnya. Duan Tianli melolong kesakitan, seperti babi yang akan disembelih tepat di luar loteng Tianli. Murid-murid loteng Tianli menjadi pucat dan gemetar. Tidak ada yang berani berjalan ke arah mereka untuk membantu Duan Tianli. Apa yang terjadi di depan mereka hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Saudara Duan, yang selalu sombong di atas orang lain, memohon belas kasihan seperti anjing pesek dengan ingus dan air mata. Bahkan orang-orang yang menyaksikan kesibukan itu, sangat terkejut. Apakah ini Ding Hao yang sama yang selalu memiliki senyum lembut dan hangat di wajahnya dan sangat rendah hati serta baik kepada semua orang? Dengan cara yang begitu bengis dan kejam, Duan Tianli disiksa dengan sangat kejam namun ekspresi wajah Ding Hao tidak berubah, seolah-olah secara tidak sengaja menginjak sesuatu yang tidak ada. Penampilannya yang acuh tak acuh begitu buruk sehingga dia tampak seperti orang lain. Apakah ini Ding Hao yang asli? Tiba-tiba terdengar langkah kaki dan kerumunan itu berpisah. Wang Xiaoqi dan murid-murid lain dari Akademi Kaos Hijau Timur, membawa beberapa tandu, muncul di lokasi. Pria yang terbaring di tandu adalah remaja Zhang Fan, si pemburu, Fang Tianyi dan beberapa murid lainnya yang semuanya dipukuli dan dilukai. Saat ini, mereka masih terbungkus seperti mumi, rupanya terluka parah, terutama Zhang Fan. Kepala Zhang Fan bengkak seperti dua kepala, dan matanya yang terbuka menyipit seperti jahitan. Saudara Ding, kami datang. Wajah Wang Xiaoqi penuh kegembiraan dan dia berkata, Xiao Fan dan Tian Yi ada di sini. Kami ingin bertarung bersamamu. Sebelum tiba, Wang Xiaoqi telah memberitahu kepala instruktur Wang Juefeng dan telah memikirkan berbagai trik. Namun, dia tidak menyangka bahwa murid luar yang superior dan sombong begitu rentan. Pantas saja mereka tidak berani memprovokasi aliansi 7 terhormat dari Akademi Pusat yang berkemeja putih, tapi mereka hanyalah sekelompok pengganggu. Ding Hao berbalik dan melihat mereka. Akhirnya senyum angin musim semi muncul di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, suhunya sedingin es dan es. Senyuman ini, segera membuat rasa dingin di sekitar mereka menghilang, dan udara semakin hangat. Di mata para penonton, Ding Hao kembali menjadi pemuda tersenyum di masa lalu, memberikan kesan bahwa dia masih hangat, lembut dan rendah hati seperti seorang teman yang telah lama hilang. Ding Hao datang untuk membalaskan dendam temannya. Saya sudah lama mendengar bahwa orang-orang di loteng Tianli memukuli beberapa murid Akademi Timur yang berkemeja hijau. Tanpa diduga, orang-orang yang dipukuli ternyata adalah beberapa sahabat Ding Hao. Lihatlah luka para remaja yang di atas tandu, orang-orang dari loteng Tianli memukuli mereka dengan sangat keras. Para remaja di Akademi Timur yang mengenakan kaos hijau hampir tidak berbentuk. Pantas saja Ding Hao sangat marah. Duan Tianli benar-benar pantas mendapatkannya, pemukulan itu. Setelah sekian lama arogansi yang merajalela, dia akhirnya menemui pukulan yang keras. Zhang Fan dan Fang Tianyi yang terluka adalah teman dekat Ding Hao. Pantas saja sang juara begitu marah. Ding Hao melakukan hal yang benar dengan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Sungguh beruntung bisa menjadi teman Ding Hao. Ini adalah pembalasan. Duan Tianli pantas mendapatkannya. Ada banyak pembicaraan di antara kerumunan. Beberapa orang yang secara samar-samar merasa bahwa metode Ding Hao terlalu keras juga mengetahui penyebab dan akibatnya secara menyeluruh. Dari kesombongan Duan Tianli sebelumnya, dia menimbulkan kebencian banyak orang dan mereka malah mengambil sikap lebih tegas di pihak Ding Hao.
Ding Hao berbalik dan melihat ke lebih dari 40 pengikut Duan Tianli dari Loteng Tianli, dan dengan lembut berkata, "Persetan, apa yang dia katakan sepertinya memiliki kekuatan ajaib." 40 orang ragu-ragu sejenak. Beberapa orang memimpin dan semua orang berbalik dan berlari seperti anjing tersesat. Kemudian, Ding Hao pergi ke sisi Duan Tianli lagi. 400.000 liang emas untuk obat saudara-saudaraku. Ini adalah kalimat lengkap pertama setelah Ding Hao muncul. Melihat Duan Tianli yang meratap dan berjuang, dia berkata pelan, 400.000 liang emas. Duan Tianli menahan rasa sakitnya dan berteriak dengan marah, bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak emas? Ding Hao mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, oh, baiklah, sepertinya kamu menolak menyerah sampai semua harapan hilang. Loteng Tianli telah mendominasi pasar selama hampir 10 tahun dan memeras murid terdaftar, menghasilkan lebih dari 400.000 liang emas. Saya tidak ingin mengatakannya lagi. Singkatnya, setuju, atau tidak, mengucapkan kata-kata seperti itu, Ding Hao mengangkat satu kakinya perlahan. Wajah Duan Tianli berubah liar, butir-butir keringat mengalir di dahinya. Serangkaian hal yang terjadi sebelumnya membuatnya sudah memahami dengan jelas bahwa pria yang berdiri di hadapannya ini jauh lebih muda darinya. Dia tidak berbicara dan bermain-main, tapi dia jelas merupakan pria yang lebih gila dan sombong dari dirinya sendiri. Selama dia memiliki sedikit keraguan atau ketidaktaatan, dia akan mundur, dan lengan Duan Tianli akan hancur. Melihat Ding Hao yang tenang seperti es yang disimpan selama ribuan tahun, Duan Tianli merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Jadi dia menyerah. Anak laki-laki kecil berwajah putih itu lumpuh karena ketakutan dan duduk di tanah seperti orang bodoh. Mengikuti perintah Duan Tianli, dia berlari dengan hati-hati ke Loteng Tianli. Segera, dia berlari keluar gedung dengan setumpuk besar kupon emas dan menyerahkannya kepada Wang Xiaoqi. Yah, totalnya 280.000 liang kupon emas dan mereka masih harus membayar 120.000 liang kupon emas. Wang Xiaoqi memilahnya sedikit dan memberitahu Ding Hao. Ding Hao memandang Duan Tianli lagi. Tidak, sungguh tidak, Duan Tianli merasa ngeri dengan Ding Hao dan buru-buru menjelaskan, kami benar-benar tidak dapat mengambil apapun dari murid terdaftar. Kami hanya melakukan hal-hal skala kecil. Terlebih lagi, sebagian besar yang didapat dari Loteng Tianli adalah diberikan kepada beberapa tetua luar, jika tidak mereka akan menghukum kita dengan peraturan sekte. Wang Xiaoqi dan yang lainnya mengangguk dan apa yang dikatakan Duan Tianli memang benar. Organisasi murid luar seperti Tianli Atik harus membuka jalan dengan uang jika ingin bertahan hidup tanpa dihukum oleh aturan sekte. Organisasi seperti itu tentu akan sulit bertahan lama jika tidak membenahi para sesepuh luar, karena mereka seringkali mempromosikan kepentingan mereka sendiri dengan kedok melayani sekte. Banyak orang percaya bahwa sebagian besar pendapatan Loteng Tianli digunakan untuk memberi makan para tetua luar. Tanpa diduga Ding Hao dengan lembut menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi tanpa ekspresi apapun dia mengangkat kakinya. Tidak, biarkan aku memikirkannya. Biarkan aku memikirkannya, Duan Tianli ketakutan setengah mati. Dia takut Ding Hao akan mundur dan dia harus menanggung rasa sakit karena patah tulang. Dia berkeringat banyak dan berkata, ya, masih ada beberapa hal, dan saudara Ding akan puas. Mengatakan ini, dia mengeluarkan kotak hitam kecil seukuran telapak tangan dengan hati-hati dari dadanya. Dengan ekspresi menyesal, dia gemetar saat membukanya. Cahaya putih lembut dengan sihir tak tertandingi keluar dari kotak di dalamnya dan segera menarik perhatian banyak orang. Kebisingan segera hilang, semua orang telah menutup mulut mereka. Mata mereka tampak terpaku, dan mereka menatap cahaya kotak di dalamnya dengan cermat. Di mata sebagian orang, bahkan tanpa disadari mereka melepaskan sedikit keserakahan. Itu batu Hyolite. Dengan keterkejutan di hati Ding Hao, dia segera mengenali 6 batu oval perak seukuran ibu jari, berkilauan dan tembus cahaya di dalam kotak. Itu adalah beberapa batu Hyolite yang legendaris. Batu-batu ini halus, lembab dan transparan seperti suet giok. Mengandung warna dan cahaya yang luar biasa seperti air musim gugur, yang seolah beriak seiring dengan penyinaran cahaya, mengeluarkan lapisan aroma yang menawan. Anehnya, Duan Tianli memiliki harta karun sebesar itu. Meskipun Ding Hao tidak dapat menilai kualitas batunya, batu Hyolite adalah harta karun yang sangat langka, seringkali memiliki harga yang stabil tanpa pasar. Keenam batu mirip giok itu menghiasi, mereka harus memiliki kualitas yang lebih tinggi,
dan harus bernilai 122.000 liang emas. Faktanya, Ding Hao hanya dengan sengaja menakuti Duan Tianli. Siapa yang tahu bahwa sesuatu yang baik sebenarnya ditipu oleh orang ini? Memberi isyarat kepada Wang Xiaoqi untuk mengemas kotak hitam, Ding Hao berbalik dan perlahan sampai ke tangga pintu masuk utama loteng Tianli. Plakat beku itu berdiri tepat di atas batu biru. Ding Hao memegang plakat itu dengan satu tangan dan memandang Duan Tianli dari posisi tinggi. Dia berkata perlahan, "Saya tahu bahwa Anda yakin di dalam hati Anda. Anda sudah merencanakan bagaimana membalas saya. Dengan cara-cara berbahaya dan rendah yang biasa Anda lakukan, Anda ingin memulihkan properti yang hilang dan wajah yang saya injak, hari ini bagaimanapun caranya, bukan begitu?" Dengan ekspresi tidak yakin, Duan Tianli tidak berani menatap mata Ding Hao. Ding Hao berkata sambil tersenyum dingin, "Saya menyarankan Anda untuk melepaskan bisnis lama Anda. Jika Anda tidak ingin kehilangan nyawa Anda, sejujurnya Anda akan menjadi murid luar di sekte tersebut, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupmu, dan kamu akan selalu lebih baik dari orang biasa. Sejujurnya, saya merasa sangat bingung dengan kesombongan dan cara mendominasi Anda. Omong kosong apa itu loteng Tianli? Hanya rumah anjing untuk sekelompok orang buangan yang mencoba untuk bertahan hidup. Kalian semua hanyalah pecundang yang telah berjuang selama bertahun-tahun dan tidak bisa menjadi murid batin. Saya adalah calon bintang baru yang sangat dihargai oleh sekte. Di masa depan saya pasti akan memasuki sekte dalam. Masa depanku penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Jangan berpikir aku tidak berani untuk tidak membunuhmu. Apakah menurutmu sekte ini akan mempermalukanku? Seorang jenius dengan potensi tak terbatas, untuk homo tak berguna sepertimu." Wajah Duan Tianli menjadi pucat. Dia tahu bahwa Ding Hao mengatakan yang sebenarnya. Ini juga mengapa dia tidak berani memprovokasi aliansi 7 terhormat di Akademi Pusat yang berkemeja putih. Namun, dilihat dari potensi yang ditunjukkan oleh Ding Hao hari ini, dia tidak kalah dengan Li Muyun dan lainnya di aliansi 7 yang terhormat. Jika Ding Hao benar-benar membunuhnya dengan pedangnya, dapat diperkirakan bahwa hukuman sekte dia hanya akan menghadapi tembok dan memikirkan kesalahannya sendiri paling lama setengah tahun. Selama kekuatan Ding Hao terus meningkat, cepat atau lambat dia akan mendapatkan pelatihan kunci dari sekte tersebut, dan dia akan mati sia-sia. Dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak mampu melawan Ding Hao. Saingannya terlalu keras, terlalu kuat, terlalu tenang. Kamu mematahkan total 8 tulang rusuk saudaraku Zhang Fan dan Fang Tianyi, menginjak-injak mereka dan mematahkan tulang kaki mereka, lalu mengguncang 5 organ dalam mereka hingga salah tempatnya, jadi aku mengembalikan semua ini kepadamu. Jika kamu tidak tahu caranya untuk maju dan mundur lagi, aku tidak keberatan membunuhmu dengan satu pedang. Berbicara tentang ini, Ding Hao melihat ke arah penonton di sekitarnya dan berteriak, "Ada beberapa yang disebut organisasi murid luar selain Tianli Atik, dan saya mendesak Anda dengan kata-kata bahwa Anda sebaiknya tidak mengganggu saya, jika tidak, ambil contoh loteng Tianli." Suasana sepi di sekelilingnya. Melihat apa yang terjadi, tidak ada yang berani menutup telinga terhadap kata-kata Ding Hao. Kelompok kecil murid luar yang awalnya berpikir untuk meniru loteng Tianli langsung mengutarakan pikiran mereka di dalam hati, sementara lebih banyak murid luar senang karena mereka tidak menyinggung Ding Hao kali ini. Jika tidak, mereka takut akan mengalami akhir yang sama seperti Duan Tianli dan yang lainnya. Murid terdaftar bernama Ding Hao ini sama sekali bukan apa-apa di dalam kolam, orang biasa, di masa depan. Ding Hao mengucapkan kata-kata itu, dengan telapak tangannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan perak. Retakan, retakan, plakat emas itu langsung ditutup oleh lapisan es hitam, dan kemudian mengeluarkan bunyi klik. Permukaan esnya retak seperti jaring laba-laba. Kemudian seluruh es itu langsung hancur menjadi potongan-potongan es kecil. Plakat emas beku di loteng Tianli, juga berubah menjadi serpihan serbuk gergaji. Sejak saat itu, tidak akan ada loteng Tianli. Ding Hao memberikan hukuman mati kepada kelompok murid luar ini. Matanya menyapu wajah beberapa murid terdaftar di kerumunan, mengenakan pakaian dari akademi yang berbeda. Setiap saat, seniman bela diri tidak boleh meninggalkan pedang mereka, juga tidak boleh meninggalkan keberanian di dalam hati mereka. Menghadapi ketidakadilan dan penindasan, jika murid yang terdaftar dapat bersatu untuk melawan, maka bukan saya yang akan memimpin untuk membalikkan keadaan. Loteng Tianli hari ini, bagi mereka yang telah berjuang selama beberapa tahun dan belum memasuki sekte dalam,
Jika Anda benar-benar menyerah pada ini dan menyerahkan usaha Anda, seperti Loteng Tianli, maka Anda benar-benar tamat. Menyelesaikan kata-katanya, Ding Hao, Wang Xiaoqi dan murid-murid lain dari Akademi Timur yang berkemeja hijau menyikut kerumunan dan meninggalkan Loteng Tianli. Kerumunan penonton terdiam. Banyak orang yang mengatakan hal yang sama. Namun pada kesempatan seperti hari ini, setelah serangkaian hal, apa yang keluar dari mulut Ding Hao memiliki kekuatan kejutan yang berbeda, membuat semua penonton menjadi termenung. Seniman bela diri tidak boleh membuang pedang atau keberanian mereka di dalam hati. Kata-kata seperti itu seperti benih yang tertanam dalam di hati banyak murid terdaftar dan mulai berakar perlahan. Sementara beberapa murid luar yang sudah menyerah, perlahan-lahan memulihkan kejernihan mata mereka yang hilang, mereka berbalik dan pergi. Merayu pedang yang tergantung di pinggang mereka, mereka berjalan ke lapangan untuk berlatih bela diri yang sudah lama tidak mereka kunjungi. Sekarang, bukankah sudah terlambat bagi mereka untuk berusaha? Tanpa suara keras, massa membubarkan diri dengan tenang. Semua orang sepertinya memikirkan sesuatu. Semua orang tahu bahwa sejak saat itu, setidaknya di tingkat ketiga terbawah, tidak ada lagi yang berani mengganggu Ding Hao dan teman-temannya.